Sobat Kontan, jumpa lagi bersama saya Hafid Febri, host program podcast Kontan Insight TV. Seperti biasa, saya didampingi rekan saya Aziz Susaini. Apa kabar Mas Aziz? Baik. Nah, kali ini kita akan berbicara topik yang sangat penting dan kita telah kedatangan tamu istimewa, ekonom muda yang akan mengupas lebih jauh tentang kondisi keuangan negara kita yang katanya sedang dalam tekanan yang sangat serius nih ya. Apa kabar Mas Dipo Satria Ramli, Baik, pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia? baik, makasih Mas Terima Alfred. kasih ya sudah bergabung di program podcast kita. Mas Dipo, kita mencermati kondisi keuangan negara selama 1 tahun pemerintahan Prabowo Subianto. Defisit fiskal kita berada di angka 2,9 2,92% ya, lebih tinggi dari Outlook 2,7 ya, Outlook APBN 2025. Ini artinya ada tekanan yang sangat serius ketika pemerintah memacu belanja, penerimaan justru turun tajam ya. Ini terlihat dari laporan Kementerian Keuangan bahwa realisasi penerimaan pajak itu hanya 87% dari target ya, kalau Betul. tidak salah ya. Betul. PPNBM turun, Iya. ya kan? Betul. PPh badan juga turun. Artinya ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat turun, aktivitas industri juga turun. Iya. Sebuah anomali tentunya, karena di saat bersamaan pemerintah melalui Badan Pusat Statistik mengumumkan ekonomi kita tumbuh di angka 5%. 5% ya. 5%. Tapi di dalamnya ternyata kayaknya nggak sejalan ya. Iya. Mesin-mesinnya ini kayak malah nggak berputar kencang. Nah, Mas Dipo, bisa dijelaskan kenapa defisit kita sangat tinggi? Ini yang pertama ya kayaknya tembus di level 2,9 tadi ya. Iya. Artinya memang masih di bawah, belum melampaui batas maksimal yang diatur di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, batas maksimal 3%. Tapi jika tidak ada pembenahan fiskal secara serius oleh pemerintah dan di sisi lain belanja negara terus digeber, bukan tidak mungkin kan defisit fiskal ini bisa Lampaui ya. lampaui. Iya. Seperti apa kondisi fiskal kita sebenarnya? Iya. Makasih Bang Hafid. Jadi kita sebenarnya sempat tinggi pas COVID. Itu sempat naik juga tuh pas COVID. Tapi Abang betul, tren ini sebenarnya udah cukup lama. Sebenarnya cukup sederhana ya kalau soal defisit ini. Jadi di satu sisi kita ada penerimaan, dan memang itu trennya menurun karena daya beli turun, ya kan. Jadi kita tax ratio juga selalu turun dan bertahun-tahun. Tapi di lain sisi kita nggak mau ngurangin pengeluaran. Jadi belanja pemerintah itu tidak mau dikurangin. Malah naik kan? Iya kan. Kalau nggak salah realisasinya malah 129% loh. Betul. Dari target. Betul. Nah, jadi gimana si defisit itu manage ya? Selama ini memang kita sangat ketergantungan sama ya hutang lah. Jadi si defisit itu dari hutang. Nah, emang benar kata Abang, ini sangat concern ya. Saya pun dan teman-teman banyak yang institutional investor gitu, dia suka nanya ke saya, dan ini hal yang cukup mengkhawatirkan. Angkanya nggak main-main. Pertama memang kita tahun lalu aja cuma 2,3%. Iya kan, sekarang 2,9. Jauh ya, jauh nih ya. Beberapa analis di pasar kayak Citigroup, dia udah prediksi tahun ini kita bakal 3,5%. 3,5%. Wow. Dan menurut saya ini kita harus cermati dengan lebih dalam ya. Benar kata Abang tadi, ekonomi kita naik 5%, tapi di lain sisi pendapatan pajak turun 0,7%. Ini nih anomali, iya kan? Artinya elastisitas pajak itu negatif. Bisa nggak dikatakan kinerja perpajakan Prabowo sangat buruk? Saya mau bilang Prabowo, tapi juga sebelum-sebelumnya juga ya. Kayak kan kita nggak bisa, saya Prabowo buruk, tapi juga kan timnya sama nih. Menko itu kan Pak Erlangga, Menkyu dulu Bu Sri Mulyani, ya kan itu pun di zaman Jokowi gitu. Jadi saya nggak bisa bilang 100% Prabowo, ya kan. Tapi memang zamannya Pak Prabowo ini dia mungkin sedikit menutup mata mengenai masalah ini ya. Jadi kayak baru terbuka sekarang. Tapi saya tidak melihat pendapatan pajak ini trennya udah bertahun-tahun, Mas. Hutang udah bertahun-tahun, yang beban sekarang. Nah, mungkin Pak Presiden Prabowo itu dia tutup mata, dia nggak peduli, dia mau jalanin program-program ini. Iya kan. Jadi kalau kita lihat di 2026 APBN tahun ini,
hampir 66% itu hanya di 8 program prioritas Pak Prabowo. Ya kan? 66%. 66%. Artinya apa? 66%. Artinya kita putting all eggs in one basket kan? Betul. Ya kan, soal kan kita kalau ekonomi itu dia melihat nih pengeluaran mana sih yang bisa memiliki multiplier yang tinggi kan? Betul. Ya kan? Oke. Ya kan progresnya apa sih? Kalau mungkin zamannya Jokowi sempat infrastruktur, terus ada zaman SBY apa. Ya. Kalau sekarang ini kita benar-benar betting di 8 program ini. Ya kan, tadi Bapak bilang soal MBG itu salah satunya, tapi ada beberapa hal lain juga. Dan menurut saya ini sangat-sangat berbahaya. Menurut saya kita kurang jujur Ya. melihat ini program ini beneran nggak sih bisa Bisa meningkatkan meningkatkan roda ekonomi ya. roda ekonomi, karena sampai hari ini pun sebenarnya studinya kan belum banyak ya. Ya kan, mungkin dari pemerintah klaim MBG bisa meningkatkan proaktivitas, daya beli, tapi yang ada malah kita food inflation, ya kan lately, karena kan si makanan malah jadi inflasi gara-gara si program ini gitu. Jadi kalau food inflation mungkin oke ya, tapi masalahnya di food inflation ini juga ada food waste, jadi makanan yang terbuang. Artinya inflasi ini nggak optimal gitu mas. Ngerti ya? Jadi kita harga tinggi karena demand MBG, tapi di lain sisi kita ada food waste gitu. Jadi I think ini sangat risky, sangat berbahaya. Terutama apalagi karena tadi ya kita udah bertahun-tahun ini kita selalu dibayar oleh hutang mas. Ya kan, jadi contoh aja di tahun depan kita mau minjem itu sekitar 832 triliun. Tahun maksudnya 2026, sorry tahun ini. Tahun ini ya. 836. Dan dari 832 triliun itu 600 triliun hanya buat bayar bunga. Oke. Ya kan, jadi orang selalu bilang gali lubang tutup lubang, ya ada kita minjem. Seharusnya kalau gali lubang tutup lubang kita minjem, kita tutup pokok plus bunga. Kayak ini kita hanya nutupin bunga. Oke. Nah, jadi kalau biar lebih ini lagi, lebih detail lagi, jadi memang ada kita fiskal kita jadi sangat rentan. Sangat rentan karena perlu diingat juga Indonesia ini memasuki masa di mana 2-3 tahun ini kita akan refinance pokoknya. Jadi banyak yang hutang jatuh tempo. Jadi kalau pemerintah itu ada namanya di ekonomi namanya strategi hutang berkelanjutan. Ya kan? Nah, konsepnya itu kita buat mendanai pertumbuhan, kayak kita mau bisnis lah, kita ngutang, harapannya dengan kita ngutang, kita ekonomi naik, pendapatan pajak naik. Iya kan? Nah, tapi ini kita udah saking lamanya, saking banyaknya, jadi biasanya dia cuma fokus di pembayaran bunga aja tuh mas. Justru yang pokok ini kayak yaudahlah kita roll over terus. Gitu. Nah, jadi kalau kerentanan fiskal itu specifically kita ngomongin apa? Kita ngomongin refinancing risk. Mungkin kalau bahasa teman-teman pasar modal, itu adalah resiko refinance, di mana dia tidak bisa refinance pokoknya. Dia mungkin bisa bayar bunganya, tapi bunganya tadi mepet kan. Kita tadi bunganya aja kita minjem tahun depan 830-an, bayar 600 buat bayar bunga, ya kan. Yang pokoknya ini kita selalu recycle aja. Nah, dari pemerintah itu kelihatan tuh mas beberapa bulan terakhir ini. Jadi kayak misalnya di biasanya kayak pemerintah itu biasanya di minggu pertama Desember tuh udah mulai nggak isu pinjaman baru. Tapi kemarin tuh sampai minggu kedua, minggu ketiga masih nerbitin surat utang. Ya kan? Dan surat utang ini udah trennya kayak apa ya? Jadi contohnya kita berapa bulan lalu kita sempat menerbitkan surat utang di Australia, Kangaroo Bond. Ya kan, kita salah satu pertama ya ya kan. Lalu kita juga mengisu Dim Sum Bond. Ya kan, Dim Sum Bond di Cina. Ya, intinya kita salah satu di Asia Tenggara nggak ada yang pernah nih isu Dim Sum Bond kecuali kita. Ya kan, jadi kelihatan desperate mas. Nah, yang tahun ini per awal tahun instruksi dari Kementerian Keuangan adalah coba fokus di pinjaman jangka pendek. Karena kan kayaknya yang jangka panjang mulai nggak tahu laku nggak laku ya, cuman yang pasti kita banyak kayaknya nggak laku sih. Nggak ada yang mau ngambil juga. Iya, jadi fokus, jadi kelihatan kayak kita nih lagi ngejar utang ini buat nutupin defisit tadi. Jadi fokus Kementerian Keuangan malah persoalan utang ya yang harus dia bisa bayar dalam jangka tempo jangka. Iya, betul, dalam 2-3 tahun ke depan ada pokok yang beberapa yang jatuh tempo yang cukup besar. Gitu. Malah sampai ada wacana waktu itu Kementerian Keuangan mau ijon pajak ya untuk menambal defisit. Artinya ini menunjukkan bahwa memang keberlanjutan APBN ini semakin kita pertanyakan. Apalagi Prabowo juga terus menggeber program prioritas dia. MBG saja itu 335 triliun betul, tahun 2026.
belum program yang lain, pemeriksaan Bahkan ada kesehatan program-program baru, Mas. Iya, ada pemeriksaan Bangun kesehatan gratis. apa namanya? Rumah sekolah rakyat. Sekolah rakyat, terus kemudian kampus kedokteran kemarin dia bilang tuh. Iya. Artinya ini kebutuhan anggaran besar. Betul. Ketika penerimaan negara tidak bisa mengimbangi kebutuhan belanja negara yang demikian besar, ujung-ujungnya kan utang. Betul. Seperti yang tadi, makanya di sini kan nyambung. Iya. Kenapa terus Kementerian Keuangan gencar menerbitkan Program pendek di awal tahun? Betul. Artinya untuk menutup itu kan. Betul. Maka jadi kayak corporate gitu, Mas. Jadi kalau corporate kan misalnya kita ada program investasi jangka panjang. Betul. Kita coba dapat source of fund-nya jangka panjang juga ya. Pasti. Tapi kalau ini karena kok aneh, kita buat program jangka panjang didanain oleh short term loan. Kayak working capital gitu kalau bahasa corporate ya. Oh, itu aja udah salah itu. Iya kan, jadi kayak ada mismatch antara si investasi sama sumber pendanaan kan. Oke. Dan ketar-ketir ini kelihatan sekali ya, karena kita bunganya kan naik terus. Kita salah satu yang mahal, ya kan. Dan kalau teman-teman, kalau ya namanya investor ya, kalau investor yang teman-teman saya, kalau dia selama yieldnya masih bagus ya dia masuk Seneng-seneng aja. aja. Dia masuk pasti. Cuman kan ini menjadi beban bagi Cuma kan APBN. kalau kita kan sebagai warga negara nih Iya. mungkin perspektif beda gitu Iya, kan. Kita iya, buat iya. cari profit Iya. semata kan. Kita masalah tadi yang abang bilang sustainability Oh, jangka iya. panjang nih bisa nggak, Iya. sustainable nggak gitu. Persoalannya Mas Dipo, ini kan persoalan bagaimana pemerintah, Kementerian Keuangan dalam hal ini Pak Purbaya ya, bisa memaksimalkan potensi penerimaan pajak. Artinya kan kuncinya di situ sebenarnya Iya. untuk menyehatkan fiskal di tengah tingginya kebutuhan belanja negara agar tidak melulu tergantung kepada utang. Iya. Maka sumber pembiayaan yang harusnya bisa dimaksimalkan adalah dari penerimaan pajak. Iya. Ya kan? Nah, Mas Dipo melihat apa potensi penerimaan pajak tahun ini seperti apa tantangannya? Karena kita tahu baru-baru ini misalnya pegawai aparatur pajak juga kena ciduk KPK. Betul. Ini kan Betul. kayak Bahaya lagu laten ini. lama Iya. lagu lama yang terus diputar kan. Iya. Kita tahu lah dari era Gayus Tambunan, Betul. Alun Sambodo misalnya kan. Sekarang muncul lagi. Ini udah tukinnya gede, Betul. ya kan? Betul. Terus apa nih harus dilakukan oleh Purbaya untuk membenahi direktoratnya nih, Direktorat Jenderal Pajak. Iya. Tidak hanya bea cukai yang juga banyak masalahnya tentunya ya kan. Pasti. Orang pelabuhan. Pasti. Kenapa? Karena ini tikus-tikus birokrasi ini harus dirapikan. Betul. Karena negara lagi butuh banyak biaya loh. Iya. Sepakat nggak Mas Dipo? Setuju. Jadi menurut saya Pak Purbaya sempat bilang kan yang soal kasus buat 60 miliar perlu bayar 4 miliar ya. Iya. Terus dibilang ini adalah shock terapi. Jadi in essence saya setuju, tapi emang benar kata abang ini nggak cukup. Iya kan. Kalau saya jadi Purbaya, saya gedein budget KPK jujur aja. Oke. Saya besarkan budget KPK. Untuk mengawasi. Lalu saya self audit kan bisa self audit. Kalau menteri itu dia bisa request. Saya minta kementerian saya di audit specifically departemen ini, wilayah ini gitu. Oh ya menarik Jadi ini. dia benar-benar harusnya dia benar-benar menggunakan, kan dia kontrol budget juga. Oh, iya, Kalau benar. saya jadi dia itu. Jadi masalahnya benar kata abang. Jadi kalau si tikus ini nggak digebrak, Iya. nggak keluar. Jadi gitu. dia invest besar di lembaga pengawas hukum Betul. untuk memaksimalkan Melakukan kinerjanya juga kan. Iya. Betul. Ketika kebocoran bisa ditekan, Iya. otomatis penerimaan meningkat. Iya. Bukan hanya KPK, gandeng juga kejaksaan, BPKP kali ya. Dan si lembaga-lembaga itu mereka seneng kalau ada kementerian datang, oh saya peduli apa. Ya kan, kalau si kementeriannya juga nggak datang ke KPK atau apa, dianggap nih jangan-jangan main juga. Betul. Gitu kan, atau ya biasalah apa nih jangan-jangan ada politik apa segala. Tapi abang bener banget. Dan kalau saya ngeliatnya ya sebenarnya, jadi kalau hanya angka korupsi aja itu sebenarnya tidak cukup untuk defisit juga sih bang. Tapi menurut saya yang lebih penting lagi, dia menunjukkan sinyal kredibilitas. Oke. Ya kan, jadi kalau saya lihat masalahnya saat ini, ya kan, si fiskal ini memang sudah sangat rentan. Kita rentan sekali. Ya kan, kalau investor Asia itu dia ngerti kultur kita, dia ngerti. Dia jangan-jangan ini dia bilang baik-baik aja, tapi ini asal bapak senang, gitu. Ya kan, kok kan kalau abang orang market udah lihat kan, nih pendapatan turun, belanja kok nggak turun, gitu kan. Kalau ini tapi tekor. Tapi kalau dari pemerintah dia kayak denial kan, oh enggak, ekonomi masih bagus, bluffing inilah, betul. Gitu. Jadi jadi penting sekali kita mengirimkan sinyal-sinyal ke pasar bahwa kita memahami masalah ini, pemerintah kondisi yang sebenarnya ya. Kondisi sebenarnya, kalau pemerintah setengah tutup mata, ya kan, ini jadi gimana kita mau solusi masalahnya kita ngakuin gitu. Mas Dipo, artinya gini, pemerintah kan selalu membanggakan data angka, ya kan, BPS melansir pertumbuhan 5, bangga dengan itu, ya kan. Lah, tapi
presidennya sendiri tadi Mas Dipo di awal bilang seolah menutup mata terhadap aspek penerimaan negara, terhadap Betul. kondisi Ya. fiskal. Pokoknya Prabowo menutup mata sisi kiri, sisi kanan dia buka untuk belanja terus kan. Betul. Kan nggak bisa begitu, nabrak tembok dong ujung-ujungnya. Iya, Hancur kan betul. ekonomi kita. Betul. Potensi artinya apa? Potensi terjadinya kerentanan fiskal yang mengarah kepada krisis ekonomi itu terbuka nggak peluangnya? Betul. Jadi kalau saya boleh singkat aja Pak, jadi dulu IMF itu pas krisis Asia 98, dia sebenarnya udah bikin semacam framework. Oke. Ya kan, negara-negara mana saja yang rentan krisis fiskal. Bukan menjadi krisis fiskal ya, tapi rentan. Jadi kalau ada shock apa misalnya COVID atau global politik yang kacau, langsung goyang gitu. Nah, itu ada beberapa elemennya. Kalau saya boleh singkat aja, satu tuh posisi fiskal kurang tepat. Jadi fiskal kurang tepat. Jadi kayak angkanya dipertanyakan pasar. Ya kan, jadi contoh yang tadi kan. Berarti tidak kredibel dong yang buat. Betul. Jadi kayak tadi kan kita ekonomi tumbuh 5%, tapi kok pendapatan pajak turun 0,7. Ini kan anomali. Dan itu tidak dipercaya sama publik ya. Angka-angka 5,4%, 5, itu. Betul. Dan iya. Balik lagi ke tadi, mungkin secara teknikal kita udah lewat 3%. Karena kan secara teknikal. Karena di BPS contohnya di PDB itu kan ada discrepancy statistik ya, data statistik discrepancy. Itu di 2024 aja sekitar 840 triliun. Ya kan, dan itu bisa geser berapa persen sebenarnya. Ya kan, itu satu. Lalu kalau misalnya ngomongin utangnya itu belum termasuk utang yang off balance sheet. Jadi kereta api cepat atau misalnya ada dana pensiun pegawai, itu belum masuk tuh. Jadi technically mungkin kita udah masuk 3%. Nah, 3% ini kan masalah undang-undang ya kan. Jadi saya nggak mau terlalu ke hukum, tapi kalau buat pasar itu tuh kayak sudah berdampak ya. Psikologis. Ya, jadi psikologis. 3% itu angka psikologis. Kayak apa rupiah 17.000, 18.000 itu lebih psikologis Iya. Bukan kalau 17.000 pasti kacau. Iya kan. Nah, jadi tapi menuju kacau pasti ada kemungkinan. Trennya ada, karena kan pendapatan pajak itu memang selalu turun, beban kita selalu naik, bunga defisit bunganya selalu naik, jadi tren itu selalu ada. Tapi kalau ekonom biasanya salah ya, jadi soal 3 bulan, 6 bulan atau kan dia jangka panjang ya. Tapi tren itu ada dari tahun ke tahun. Itu ada ya. Bukan 3 bulan terakhir masalah ini ada, ini udah bertahun-tahun masalah ini. Artinya untuk menghindari kemungkinan terjadinya krisis fiskal itu, maka sejak sekarang pemerintah harus segera melakukan perbaikan pengelolaan fiskal kita. Betul. Di tengah meningkatnya belanja negara. Betul. Gitu kan? Ya tadi kan Mas yang dibilang 66% aja itu untuk 8 program pemerintah. Itu aja sebenarnya udah salah tuh. Iya. Karena si hasil buat ekonominya apa kan belum jelas ya. Iya kan buat ekonomi apa? Ini bisa nggak menggerakkan ekonomi yang nanti rencananya katanya 8% kan gitu ya? Betul. Nah, perbaikan pengelolaan fiskal itu apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Jadi mungkin yang tadi Abang bilang, jadi satu di sisi penerimaan, yang pasti itu harus ada shock terapi. Karena kan institusi kita makin lemah ya. Soal budaya korupsi, perizinan, itu kalau saya satu kesatuan sih. Jadi bukan hanya korupsi aja, tapi perizinan dan segala. Iya kan, di satu saling terkait nih ya, soal kerentanan fiskal dengan kondisi kredibilitas lembaga yang rapuh ini. Sangat. Apalagi terutama kalau boleh motong dikit, menurut saya salah satu yang sangat bikin kita rentan fiskal itu kan jadi gini, benang merah itu apa sih? Antara defisit, penerimaan pajak, segala. Benang merah itu sebenarnya kepercayaan. Itu yang kalau kita hilang, kita nggak bakal balik lagi. Iya kan? Will take us 20 years. Setuju. Iya kan? Kalau kepercayaan itu hilang. Iya kan, dan kepercayaan hilang itu tadi tuh kayak pokoknya tidak bisa di-recycle, tidak bisa refinance. Nah, tapi kalau buat pasar atau pelaku ekonomi, sebenarnya soal kepercayaan ini biasanya dari mana sih? Sebenarnya bank sentral. BI harus Independensi bank sentral itu penting sekali buat pasar. Nah, sekarang lagi diganggu-ganggu nih. Sangat diganggu-ganggu. Jadi kalau ya kemarin misalnya yang soal Purbaya kan 200 diambil 200 triliun oke lah. Ya kan mungkin secara legal oke, tapi kayak kan dipertanyakan ya. Betul. Tapi kalau menurut saya ada hal-hal lain yang mungkin soft ya, dan pasar itu kan membaca sinyal ya pelaku ekonomi. Jadi misalnya di bulan Desember itu ada rapat Dewan Gubernur BI. Dan itu diundang Pak Purbaya, datang Pak Thomas.
Ya kan? Itu kalau pasar, itu teman-teman saya langsung nanya, "Ini kok Ini sinyalnya kenapa? jelek banget ini. Ini sinyalnya jelek banget." Kita bandingin kayak The Fed gitu kan. Iyalah. Wah, si itu udah pasang Udah badang lawan padang-badang, Trump, si iya. Trump. Iya kan? Trump. Itu Ini malah yang dikasih malah wakil menterinya. wakil menteri dan keluarganya Prabowo Nah, gitu. Prabowo. Jadi kan pasar nggak suka nih kayak Iya, nggak independen kan. Lalu kedua, sebelum akhir tahun tanggal 30 Desember itu ada undang-undang baru mengenai eh, Kementerian Keuangan itu punya hak mengambil surplus BI. Ya kan? Oke. Kan itu jadi apa ya, kayak ini jadi bukan yang 274 Iya, ini yang itu kan, surplusnya ya. itu kan deposito ya. Dia punya dia itu. Oke lah. Ya kan, kalau ini surplusnya dan punya hak ya, bukan dimakan tapi dia punya hak untuk mengambil, dan itu menurut saya sangat bahaya. Kan kalau pasar itu apa ya? Dia tahu rupiah lemah ya gua sikat aja terus. Iya kan? Betul. Ya kan dia tinggal hitung aja kan, oh si B ini berapa nih kira-kira duitnya, kalau nggak ya udah gue sikat aja. Iya. Gitu. Jadi apa ya, menurut saya yang paling fatal soal kepercayaan ini adalah soal independensi BI sih kalau saya ngeliatnya, jujur aja. Plus tadi yang ngomong utang ya, jadi hampir 1/4 hutang pemerintah itu dimiliki oleh BI kan, si Sun itu. Ya, Jadi I think a lot of issues ya di ini. Jadi kalau cara koreksinya gimana? Tadi satu, jadi yang harus dilakukan adalah memberikan sinyal kredibilitas. Kredibilitas bahwa pemerintah tahu ini masalah, dan kredibilitas mau melakukan perbaikan. Gitu. Soalnya kalau apa ya, kalau tidak ada kredibilitas, pelaku pasar juga nggak peduli kan. Ya, ini kan mau ngapain juga udah kayak. Ini kan seolah-olah kan Ini masalah psikologi nih. Betul. Ini kan seolah-olah Menteri Purbaya lebih tinggi dari BI kan. Iya. Itu kan yang ada di publik kan begitu Sinyalnya sekarang. gitu. Sinyalnya kan seperti itu. Ya pasar nggak suka. Nggak suka. Yang seperti itu kan. Malah jadi kalau pasar itu, pelaku ekonomi, dia ngarepin BI dia lebih pro pasar dibandingkan pro pemerintah. Ya itu yang namanya independensinya. BI Itulah itu ya independence, itu. betul. Nah, kembali ke memperbaiki pengelolaan fiskal selain memperkuat kredibilitas lembaga, apa lagi nih yang harus Jadi dilakukan? tadi soal penerimaan pajak ya. Jadi kita harus benar-benar institusi, tadi soal apa yang bandel, pengawasan yang bandel-bandel, paling nggak dari Kemenkyu lah. Ya kan, Kemenkyu mesti jadi contoh. Ya karena dia yang pegang uang. Iya, karena dia yang harus jadi Dia contoh. yang ngambil uang, dia yang pegang uang, dia yang ngelontorin uang kan gitu. Iya, dia mesti gedein budget KPK. Dia datangin KPK audit gua. Betul. Audit gua abis gitu. Sampai ke daerah-daerah ya? Iya, sampai daerah. Itu dia punya hak buat meminta itu. Oke, lalu? Lalu yang kedua soal pengeluaran, beban pengeluaran. Jadi Nah, ini dia. menurut saya kita memang harus jujur ya. Program mana aja sih yang bisa mendorong ekonomi? Oke. Bang. Artinya harus ada evaluasi terhadap program-program prioritas pemerintah ini ya. Betul. Jangan Jadi artinya belum ada pergerakan ekonomi dong dengan MBG yang udah dijalankan selama kurun waktu Prabowo resmi jadi presiden sampai akhir 2025. Kalau ada sih pasti ada ya. Tapi kan kalau dari pemerintah narasinya ini program-program sosial ini yang bakal dorong ekonomi. Ya kan, kita harus jujur bahwa ini ya program sosial. Program sosial. Maksudnya ini bukan program ekonomi. Ya kan, ini ada program sosial. Itu dia, jadi tadi yang saya bilang ya, takutnya kalau apalagi institusi ya, institusi yang besar-besar, dia tuh bertanya, ini nih asal Bapak senang gak sih? Nah, itu kita lagi di kultur ini gak sih? Iya. Ya kan, jadi ya artinya klaim pemerintah terkait narasi bahwa MBG ini menggerakkan perekonomian itu juga belum teruji juga sebenarnya. Ya kan perlu waktu kan? Perlu waktu ya. Perlu waktu buat konfirmasi. Tapi saya menarik juga nih. Ini sebenarnya program ekonomi apa program sosial? Iya. Iya kan? Lebih banyak soal narasinya soal sosial kan? Well, awalnya sosial, tapi jadi masalah ekonomi kan? Jadi masalah ekonomi, tapi kan ekonom kayak masa sih gitu. Iya, benar. Misalnya MBG, kalau kita ngelihat ke MBG mikro gitu kan. Oke lah, mungkin dia menciptakan lapangan pekerjaan dengan membuat dapur. Tapi kan kalau ekonom tuh dia selalu mikir at what cost. Artinya ada kantin yang ditutup atau warteg yang ditutup, ya kan, jadi apa ya, ada replacement cost itu kan yang ini belum terbukti. Mas Dipo mengatakan artinya perlu evaluasi terhadap program prioritas pemerintah. Iya. Karena evaluasi diperlukan, soalnya ini program-program prioritas yang menyedot banyak anggaran. Betul. Kalau penerimaan negaranya kuat, nggak apa-apa, sah-sah no problem. Iyalah. Salah. Soalnya kan penerimaan negaranya loyo nih, makanya perlu evaluasi tadi ya. Betul. Nah, terkait dengan evaluasi program prioritas ini, yang dimaksud dengan evaluasi itu termasuk mungkin memangkas anggaran. Iya dong, udah pasti. Jadi ini oke nih. Jadi pertama kita harus akuin Indonesia rentan fiskal.
Kalau bapak-bapak kan kayaknya udah sering lihat saham ya. Ya, Kan kita harus bedain manajemen business as usual sama manajemen in crisis itu kan beda. betul, Betul nggak? betul. Ya kan dari cara mengambil decision Ya. apa saja prioritas, Ya. ya kan. Jadi kalau pemerintah pertama makin dia harus akuin bahwa kita memang rentan atas krisis fiskal. Kalau misalnya ya kita jadi dari business as usual kita pindah ke mode crisis. Krisis. Kalau mode crisis kita mesti ganas, ya kan. Yang infrastruktur IKN stop, Stop. ya kan. Kertajati stop. Udah jangan pusing, ya kan sama aja kayak manage perusahaan kan. Lah kemarin dia datang ke IKN. Iya makanya harusnya tutup mata aja, ya kan karena krisis kan. Kalau udah mode krisis kan beda cerita. Ya ini. Lalu itu benar-benar harus dia, dan inget ya kan di 2025 ada efisiensi, program efisiensi. Iya. Yang sampai hotel-hotel itu. Tapi perlu diingat efisiensi itu hanya terjadi di pemerintah daerah. Betul. Perjalanan dinas ya, Mas Di ya. pemerintah pusat tidak ada pengurangan, malah nambah. Jadi total belanja itu tidak berkurang, iya kan? Oh, itu tergambar di Loh iya dong, kan dia ada EPBN kan. Iya. Jadi sebenarnya tidak ada perubahan di dia mungkin ada perubahan, tapi kalau totalnya sama. Jadi totalnya tidak berubah. Artinya efisiensi yang dimaksud itu tidak tercapai. Jadi tidak bukan efisiensi, Iya. realokasi aja. Realokasi aja. Ya, jadi kalau kita misalnya memang sudah krisis mau tadi, kita harus efisiensi beneran. Ini efisiensi setengah hati kali ya. Setengah hati. Ya kan, jadi kita harus tadi potong-potong anggaran, Iya. apa yang nggak penting, IKN, kita evaluasi lagi yang 8 program prioritas. Lalu kita tahu kan masalah di daya beli kan. Betul. Ya kan, jadi data Bank Dunia yang terakhir itu bilang ada 194 juta orang Indonesia pendapatannya di bawah 1,5 juta per bulan, Oke. ya kan? Miris ya. Artinya apa? Artinya kita nih benar-benar yang kaya, kelas menengah nggak ada, lalu yang miskin banyak sekali. Iya, banyak sekali. Sedangkan Indonesia kan PDB-nya hampir 60% itu ya dari konsumsi rumah tangga kan. Jadi ini yang harus kita genjot. Jadi tadi yang nggak penting apa IKN, kata Jati, itu kita harus alokasikan buat subsidi. Bansos misalnya. Dia bisa pengurangan listrik, bisa BBM. Iya. Dan Intinya kemarin buat dia genjot daya beli. kemarin dia punya program prioritas yang diluncurkan tuh kayak yang 10 juta PPH tidak kena. Itu mendorong nggak? Oh, Kemarin saya sempat diskusi itu kayaknya kurang pas ya. Kurang pas ya? Kayak kurang pas ya, karena kan kita sektornya bahkan informal. Ya, Ya kan, jadi di Indonesia 60% itu memang informal. informal ya. Iya kan? Jadi ini nggak terlalu, menurut saya nggak terlalu big. Malah jadi terkesan apa ya, kayak dan ini mungkin masalah Bu Sri Mulyani dan juga Pak Purba ya. Jadi kita hanya memajaki apa yang kecil-kecil aja. Ya kan, harusnya kita yang gede-gede kita sikat. Oke. Ya kan, Iya, yang iya. bandel-bandel tadi kan apa, oke. si pajak, Betul. mungkin apa ada sumber daya alam yang nggak bener, ini kita harus. Kalau gitu, Mas Dipo, artinya justru yang harus dilakukan oleh pemerintahan Prabowo di tengah tren penurunan penerimaan perpajakan ini adalah mengecangkan ikat pinggang ya, dengan melakukan realokasi anggaran yang kemudian disalurkan ke program-program yang bisa membantu meningkatkan daya beli ya. Betul, Ya. betul. Karena itu our biggest problem kan. Jadi kalau daya belinya naik, apa sih investasi, government spending, Betul. semua itu Penerimaan pasti. pajak juga naik ya, PPN PPN, badan. Iya, PPN betul. naik. BBM. Iya, jadi ini tren pajak turun ini kan juga bukan hanya 2025 Mas, itu dia maksud saya. Memang kita udah turun beberapa tahun terakhir. Oke. Artinya daya beli memang selalu turun. Mm. Itu. Cuma dari 2005 yang kayaknya makin dalam nih turunnya ya. Ya, jadi 0,7 jadi minus. Minus. Iya kan? Benar. Jadi minus. Anomali sih Mas. Ini proyeksinya 2026 ini akan seperti apa? Dengan melihat struktur APBN yang kemarin ya sudah di Maksudnya jika tidak ada perbaikan pengelolaan fiskal nih, artinya lempeng aja nih pemerintah dengan terus kondisi saja jalan penerimaan itu dengan negara 8 program yang dia turun percaya. dan terus memacu belanja. Kira-kira yang terjadi dengan kondisi fiskal kita kan seperti apa itu? Jadi yang pasti defisit itu naik ya. Oke. Itu yang pasti, jadi kayak Artinya apa? Kalau defisit misalnya tembus di atas 3%, 3,5%. Kepercayaan market udah nah, rendah ya. jadi kalau 3% atau 3,5% itu kan undang-undang ya. Ya, artinya dia Dan sudah menurut saya melampaui batas nggak relevan lah. Apa ya? Tapi itu angka psikologis juga. Psikologis. Nah itu yang lebih bahaya, angka psikologis. Atau Jadi- nanti dia bilang 3% nggak apa-apa lah. Ya, atau dia ganti peraturannya jadi 4%. Ya kan dia gitu. akan bisa Karena Bebas begini, aja. dia kan bisa kan. kira-kira alibi penjelasan pemerintah nanti begini alibinya. Baru 3,5% kok, negara lain banyak yang udah Nah, itu dia. Itu kan selalu kayak gitu. 15%. Iya. Kira-kira kan seperti itu nanti. Betul, Mungkin pasti. Airlangga Itu- akan ngomong itu- begitu nanti. Itu udah bisa dipastikan Iya. Mas, kalau yang kayak gitu. Kan seperti itu. Bahkan dia mengubah aturan pun dia Iya. bisa. Bisa. Iya. Persoalannya kan APBN makin rapuh. Betul. Iya. Betul. Jadi makin rapuh. Jadi
pasar menjadi tidak Jadi kalau kita percaya. naikin misalnya limitnya kita naikin dari 3% gitu. Ah, Yang ada ya kita ngutang terus. Emang kita udah ketagihan gitu. Oh. Iya kan, jadi menurut saya nggak tahu ya, ini mungkin lebih pertanyaan politik ya. Tapi apakah Pak Purwaya berani mengencangkan belanja pemerintah? Itu kan oh pertanyaan. kayaknya enggak. Nggak tahu ya, saya nggak tahu deh. Mungkin Mas Aziz lebih. Iya, Karena iya. beberapa kali ada program-program baru yang diminta untuk Enggak. dikerjakan kan. Persoalannya dia kan memahami posisinya sebagai pembantu presiden. Iya. Tidak mungkin juga dia membangkang perintah presiden. Kalau presiden mengatakan keluarkan 336 triliun untuk MBG, Dikeluarkan. nggak lah mungkin ya, berani. nggak berani. Artinya apa? Artinya Prabowo-nya dong Iya. yang harus sadar Diri, diri betul. dengan kantong keuangan negara yang lagi tongpes lah istilahnya. Iya. Jangan terus Genjot terus. genjot terus kan begitu Iya, logikanya. iya. Ya, karena dia Jadi- nutup mata sih ya. Jadi harus Dia nggak paham jangan-jangan nih dengan kondisi fiskal. Jangan-jangan ini nggak paham. Jangan-jangan. Jangan asal Bapak senang. Nah, Iya kan? Dia nggak. Menurut saya itu kemungkinannya besar ya. Mas, Ada kalau masalah. kalau dibilang efisiensi artinya kementerian dan lembaga juga harus minimalisir lagi dong kan. Iya. Kemarin itu kan ada badan inilah, ada Iya, kementerian betul. inilah, ada ini kan, ini semua Iya. ya, butuh anggaran nih. banyak juga Betul. badan-badan Anggaran baru ya. Betul. Benar. Jadi kalau menurut saya itu dia. Jadi kita benar-benar harus mengeluarkan sinyal ya. Jadi memang kalau kabinetnya gemuk, Nah, ya itu. itu memberikan sinyal yang salah Hmm. gitu. Kalau saya ngeliatnya gitu ya. Jadi buat nggak, karena currency-nya itu trust. Iya, benar. Ya kan, currency-nya itu trust. Iya, Kalau iya. trust hilang, udah gone gitu. Nah, buat ngebenerin trust tuh apa? Jadi nggak bisa hanya penerimaan atau pengeluaran Iya, atau kabinet, memang harus Oke. ngerombak total. Ngerombak total, betul. Ngerombak total. Setuju. Ya kan? Dan buat ngerombak total harus mengakui ada potensi rentan krisis fiskal itu Nah, sih. itu. Hmm. Belum moneter ya. Belum ada Udah 17.000 17.000 ya. menuju. Hmm. Kalau dia Menuju. bilang kan saham oke lah. To the Mars sekarang kan dia bilang ya. Iya, sangat positif Nah, lah. tapi rupiah dia nggak berani bilang loh. Benar. Ya 9.000 dia akan 10.000 gitu kan. Iya. Nah, sementara untuk rupiah dia nggak berani tuh bilang Hmm. ini akan bisa menjadi 12.000 misalnya. Iya, concernnya kalau dari teman-teman pelaku pasar ya. Karena kan kelihatan ada intervensi ke BI kan. Betul. Ya kan, kayak tadi ada surplus BI mungkin bisa Betul. diambil. Hmm. Dan menurut saya kalau mungkin dia tahu hal itu, ya rupiah harus agak loss ya. Nah, Kan soalnya BI kan spending quite a lot of money Oke. juga ya buat defending rupiah tuh. Jadi Dia nggak kecil loh buat. nah mungkin terakhir nih Mas Tipo. Iya, ya. Artinya beberapa program prioritas yang harus mungkin penting ya atau dilakukan dipangkas pemerintah lah. untuk dari 8 memperbaiki untuk memperbaiki Lima pengelolaan gitu ya. fiskal Iya. agar keberlanjutan APBN ini tidak semakin terancam. Artinya memperkuat kredibilitas lembaga Kementerian Keuangan ya, Iya. pajaknya, kantor pajak, kantor bea cukai dengan memperkuat pengawasan, evaluasi program-program prioritas pemerintah yang menelan anggaran besar. Terus apa lagi? Kalau menurut saya memang harus, jadi menurut saya masalah ekonomi ya, kita ngomong ekonomi sekarang bukan fiskal ya. Menurut saya masalah ekonomi terbesar di negara ini saat ini Oke. adalah kita tidak ada blueprint yang ad hoc. Oke. Gitu Mas. Jadi kalau zaman dulu mungkin ada Bappenas kan, dia Iya. yang planning segala. Tapi hari ini jadi kita mau mencapai 8%. 8% itu dari mana? Industri apa? Region apa? Iya, Itu betul. agak berbeda-beda, tiap orang definisinya beda. Mm. Kemenq caranya gini, BI caranya gini, Dan antara begini. dan antara caranya gini. Dan ini makanya suka clashing kan, Oke. antar lembaga, antar kementerian, karena tidak ada ini yang sama gitu. Jadi visinya nggak sama. Dan menurut saya ini masalah yang terbesar sih. Oke. Ya kan? Jadi pelaku pasar dia juga pun menebak-nebak. Ini kira-kira Indonesia nih mau ekonomi dari mana growth-nya? Dari pemerintah aja nggak clear jawabannya, apalagi dari kita. Oke. Gitu. Jadi kalau menurut saya yang paling bisa dilakukan adalah menciptakan semacam blueprint Blueprint. yang lebih ad hoc. Kalau dulu mungkin Bappenas ya. Mm. Ya, jadi clear kita 8% nih industrinya apa sih? Wilayah mana sih? Apa sih yang Betul. kita perlu infrastrukturnya gitu. Jadi it has to be very clear gitu. Nah, kalau persoalan dan antara menjadi motor penggerak ekonomi menuju 8% itu betul. Menurut saya kalau ngelihat programnya sekarang sedikit sulit ya. Sulit Mas ya? Aziz. Oke. Karena kalau di ekonomi itu ada namanya crowding out. Crowding out itu apa? Ketika investasi pemerintah masuk, investasi private keluar. Oke. Nah, saya merasa banyak dan antara project-projectnya ini adalah crowding out private investment. Jadi misalnya dia bikin peternakan ayam. Yes. Peternakan ayam kan
sebenarnya siapa aja bisa kan? Bisa. Kan nggak bukan high tech Betul. perlu teknologi yang Ya. canggih banget Semua juga. perusahaan bisa lah bikin itu. Terus kayak kemarin beberapa hari lalu ada rumor dia mau bikin mau masuk tekstil, Tekstil ya ya, kan? Loh, betul. sedangkan kita banyak perusahaan tekstil yang tutup, Yes. yang di PHK yang tutup. Kenapa nggak disupport aja? Iya, iya. Oke. Jadi apa ya? Dia meng-crowding out. Jadi bukannya mengajak swasta masuk, dia malah mendorong. Oke. Karena kan kalau misalnya gue swasta, ngapain gue compete sama Dantara? Pasti gue kalah lah. Betul. Lo pemerintah, lo bisa punya akses, punya Betul, apa? Betul. Oke, Mas Dipo. Jadi Menarik ya. menarik diskusi Panjang ya. kita. Yang Tapi bisa nanti saya- dilanjutin ada lagi nih. yang bisa saya simpulkan, kondisi fiskal kita tidak mencerminkan kondisi pertumbuhan ekonomi makro ya. Anomali. Anomali, dan tadi sudah dijelaskan Mas Dipo panjang lebar, ada potensi kerawanan fiskal yang harus diantisipasi pemerintah. Karena jika pemerintah tidak mengantisipasi, terus menggeber belanja negara, itu justru akan menambah tekanan fiskal. Dan jika tekanan fiskal ini tidak diperbaiki ya, artinya tidak, pengelolaan fiskal tidak diperbaiki, maka keberlanjutan APBN semakin terancam Krisis defisit. ekonomi. terancam defisit makin melebar, Iya. bisa 3,5%. Ketika defisit makin melebar, artinya beban utang semakin meningkat. Ya. Betul. Sehingga kepercayaan publik terhadap pemerintah pun akan terkikis. Betul. Begitu. Kayak bisul yang mau pecah. Nah, itu dia. Ya, Bapak Presiden jangan tutup mata lagi nih dengan kondisi fiskal kita ya. Oke. Sobat Kontan, sampai jumpa pada podcast episode berikutnya. Assalamualaikum. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.